klasifikasi UPT. Ini mungkin saya akan dari STIS, sudah ada yang mewakili STIS? Dari STIS belum ada. Dari Galivakuan kelihatannya sudah. Tadi Pak Munib bergabung ya, Pak Munib sudah ada, atau Pak Hanafi. Kemudian dari Sentra Evata di sini udah ada Bu Tota atau apa staf yang Hadir Bu, ikut. hadir. Setis Baik. hadir Bu, Terima Setis kasih. hadir. Kemudian dari Alia Tama, Hadir. dari Sentra Bahagia. Hadir, Bu. Baik. Kemudian dari Dharma Guna, Siap hadir, Ibu. dari Pangurangi. Kemudian dari Meohe. Siap hadir. Baik. Kemudian dari Budi Luhur sudah ada ya. Kemudian dari Nipotowe, Siap hadir Bu. dari Satria Baturaden. Satria Baturaden? Belum ya. Kemudian Mulia Jaya. Hadir, Bu. Sama Handayani. Tadi yang saya sebutkan, ini teman-teman yang diklasifikasi UPT belum bisa skornya ke eselon 2. Nah ini makanya kami mudah-mudahan teman-teman yang lain yang nggak saya sebut udah insya Allah sudah skornya sudah memenuhi untuk diklasifikasi eselon 2. Nah ini Bapak Ibu, kami kemarin sore men-share terkait dengan ada satu tambahan untuk instrumen klasifikasi UPT ini, yaitu terkait dengan pengelolaan data dan informasi. Harapan kami semuanya teman-teman sudah mengisi terkait variabel tadi, karena ini adalah variabel tambahan koreksi dari Kemenpan RB untuk dimasukkan. Awalnya belum kami masukkan, tapi ada masukan dari Kemenpan untuk dimasukkan. Jadi itu kami masukkan. Awalnya kami sudah teman-teman semua sudah masuk ke skor 2B. Semuanya sudah, yang tadinya mungkin yang terakhir itu di Wasana Bahagia pun akhirnya sudah. Namun ternyata melihat skor yang kita susun itu menurut Kemenpan masih terlalu rendah. Untuk ukuran di eselon 2B kami kemarin mematok 0,7. Ternyata kalau melihat Kemenpan menyetujui dengan Kemenkes itu sekitar 0,8. Setelah kami naikkan ke 0,8, kemudian ada pembobotan yang dirubah. Ini akhirnya ada sekitar teman-teman 14 sentra yang masih di bawah, belum bisa mencapai ke skor di 0,8. Baik Bapak Ibu, jadi teman-teman tadi yang kami sebut, nanti dibuka kembali instrumennya. Kemudian saya ingin menekankan bahwa pada variabel layanan, kemarin itu skornya mungkin di 5, bobotnya adalah di 5%, 5%, 5%. Ternyata sekarang masukan ada yang dirubah di layanan tanggung jawab sosial dan peranan sosial, itu bobotnya 10% tersendiri. Artinya, jika Bapak Ibu angka di sini masih kecil, jadi itu membuat karena pembobotannya tinggi, akhirnya membuat skor Bapak Ibu jadi sedikit terkoreksi, jadi turun gitu ya. Jadi di sini nanti mohon untuk mengoreksi terkait dengan tadi layanan kebutuhan dasar, peningkatan peran sosial, kemudian peningkatan pendapatan, itu kami mohon datanya dari Lakin. Data 3 layanan itu dari Lakin, itu sebagai dasar. Memang terlihat di peranan sosial ini, data di Lakin Bapak Ibu juga sedikit kecil-kecil ya. Maksudnya nggak ada yang bisa mencapai yang peranan sosial itu ngelebihin 1.000 atau 700, itu sedikit sekali.
Karena itu tadi kami sudah sampaikan ke teman-teman OSDM untuk dapat melihat ulang untuk di peranan sosial ini range-nya jangan terlalu tinggi. Jadi mungkin di antara range 0 sampai 200, kemudian 250 sampai 500, 500 sampai 700. Nah, itu range-nya mungkin sudah dirubah seperti itu. Kalau memang belum, kemudian mudah-mudahan karena kami punya data Lakin, ini yang akan kami sampaikan ke teman-teman OSDM bahwa Bapak Ibu dasarnya adalah dengan Lakin. Kemudian selanjutnya terkait dengan fungsi sementara lainnya nih Bapak Ibu. Fungsi sementara lainnya kan Bapak Ibu jika di situ ada gudang logistik itu satu. Bapak Ibu pernah melaksanakan bantuan bencana dua. Kemudian Bapak Ibu pernah melaksanakan atau membuatkan proposal terkait RST itu tiga. Kemudian terkait dengan misalnya monitoring sembako atau monitoring terkait dengan pena dari Dayasos berarti 4. Nah, ini juga mohon untuk dicek kembali Bapak Ibu. Masih ada yang hanya satu jenis. Nah, ini juga mungkin kemudian ada komunitas center itu juga bisa. Pokoknya itu disebutkan kalau Bapak Ibu melaksanakan 5 hal, masukkan angkanya 5. Nah, jadi yang ini jumlah jenis kegiatan Bapak Ibu melakukannya ya. 1, 2, 3 itu jenisnya, bukan jumlah PM-nya yang kami minta, tapi jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah di pascalayanan, Monef pascalayanan. Bapak Ibu, data Monef pascalayanan ini sudah disepakati datanya menggunakan data graduasi. Jadi dimasukkan data-data terkait graduasi minimal itu. Dari 2022, 2023 terkait dengan graduasi disampaikan. Atau jika tidak hanya Bapak Ibu melakukan Monef tentang graduasi atau hal lain yang sudah dilakukan terkait dengan Monef, dimasukkan. Yang penting Bapak Ibu siapkan data dukung tersebut. Kemudian terkait dengan SDM teknis. SDM teknis juga di sini disesuaikan dengan klasifikasi Bapak Ibu. Klasifikasinya adalah ada Peksos, kemudian ada penyuluh, ada instruktur, ada tenaga kesehatan, kemudian ada analis masalah resos seperti pembina mental atau pembina asrama, fasilitator fisik itu bisa dimasukkan. Jadi teman-teman SDM atau pegawai yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tusi utama di dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial. Kemudian terkait dengan jumlah MOU atau perjanjian kerjasama dengan lembaga lain. Ini juga menggunakan dokumen MOU Bapak Ibu atau dokumen yang setara dengan MOU. Ini ada berapa jumlahnya. Nah, kemudian jenis lembaganya itu kan ada menjalin kerjasama dengan pemerintah, swasta, kemudian LSM atau NGO itu juga hitungannya satu sendiri, kemudian LKS. Nah, ini disebutkan jumlahnya, misalnya Bapak Ibu dengan pemerintah itu satu, misalnya dengan rumah sakit RSUD-nya 10 RSUD, yaitu dianggapnya satu. Kemudian dengan LKS dengan LKS, nah nanti di keterangannya disebutkan LKS-nya ada berapa di kolom yang keterangan ya Bapak Ibu.
kemudian ada komunitasnya berapa, NGO nasional atau internasional, juga bisa disebutkan. Kemudian, tadi Bapak Ibu, klasifikasi untuk SDM pendukung, ini saya sampaikan, misalnya di situ ada arsiparis, BMN, analis BMN, kemudian keuangan, itu ada bendahara, penyusun laporan, verifikator, pengadministrasi keuangan, kemudian kepegawaian, pengelola kepegawaian, analis SDM A, peranata kepegawaian, kemudian perencana, kemudian penyusun program anggaran, kehumasan, ada peranata humas, ada pengelola humas, advokasi hukum, kemudian pengadministrasian umum, teknisi, pengemudi pramubakti, kemudian peranata komuter. Ini baik PNS maupun ASN boleh dimasukkan di sini. Kemudian terkait dengan tadi yang instrumen terkait dengan pengelolaan data dan informasi. Ada dua variabel, subvariabel, yaitu terkait dengan jumlah, yaitu terkait dengan di sini pengumpulan, pengolahan, dan analisis data rehabilitasi sosial. Bapak Ibu bisa menyampaikan data DTKS yang Bapak Ibu input di dalam DTKS. Ini di 2022 dan 2003 pastinya Bapak Ibu kemarin melakukan terkait penginputan ke data DTKS dari data teman-teman yang sudah dilayani oleh sentra. Kemudian terkait dengan diseminasi informasi rehabilitasi sosial, kita akan melihat seberapa banyak berita atau unggahan Bapak Ibu terkait konten beritanya, baik itu di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube. Ini berapa kalinya Bapak Ibu mengunggah satu konten atau satu pemberitaan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu apakah melaksanakan penyuluhan sosial atau melakukan hal-hal terkait dengan penyuluhan-penyuluhan, itu juga bisa disampaikan atau dihitung. Baik misalnya yang real, offline, atau yang online juga bisa dihitung. Nah, di sini untuk variabel utamanya ya Bapak Ibu terkait dengan tadi data, isian, pengelolaan data, dan informasi rehabilitasi sosial. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Mungkin teman-teman tadi yang saya sebutkan mungkin masih ada hal yang satu data yang masih bisa bisa ditambah-tambahkan terkait dengan misalnya fasilitasi akses. Cara menghitung fasilitasi akses itu seperti apa? Fasilitasi akses ini di sini ada 1 PM. Kalau melihat PM ini butuh diantar ke rumah sakit. 1 PM nih namanya nih. PM ini butuh dibuatan KTP, udah 2. PM ini butuh anaknya butuh di sekolah. Itu udah 3. Jadi 1 PM itu bisa tiga data. Fasilitasi akses Bapak Ibu sudah memfasilitasi tadi. Itu bisa dihitung 3 Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu di situ misalnya ada kemarin membantu teman-teman terkait dengan operasi katarak misalnya, belum masuk, ternyata yang dioperasi katarak masih nggak punya DTK, nggak punya nggak masuk ke DTKS atau nggak punya KTP, sudah diantar ke rumah sakit, itu Bapak Ibu udah bisa menghitung. Ada 3 layanan, padahal untuk 1. Mungkin seperti itu untuk menghitung fasilitasi akses Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan data, apalagi yang masih kecil-kecil ini.
Monef layanan. Kalau monef layanan, Bapak Ibu, logikanya monef layanan itu kan seluruh layanan yang ada di sentra itu dilakukan monef karena itu adalah tahapan pekerjaan sosial. Ibu menentukan ini akan diterminasi pastinya hasil dari monef, hasil dari evaluasi, hasil dari monitoring. Nah, jadi data angkanya itu harusnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu selisih banyak dengan data layanan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Itu cara mencarinya. Nah, gimana cara data dukungnya gimana Bapak Ibu? Pastinya Bapak Ibu kalau memberikan layanan itu ada asesmen. Bahasanya itu ada di case record ya. Mungkin kalau di bahasa rumah sakit biasa itu medical record. Di dalam medical record itu pasti di situ ada satu tulisan-tulisan dari pekerja sosial terkait dengan tadi pas dilihat dikasih treatment sebulan, oh ternyata dia sudah perkembangannya seperti ini. Ada setelah 1,5 bulan seperti ini. Nah itu yang bisa disajikan nanti di data dukungnya Bapak Ibu. Jika memang itu tidak ada, mohon kiranya Bapak Ibu bisa melengkapi hal tersebut. Walaupun cuma catatan 1 lembar atau catatan berapa paragraf, tapi itu bisa ada menunjukkan. Jika tiba-tiba nanti diuji petik oleh Menpan, mana data dukungnya terkait dengan PM yang bernama ini, misalnya seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan klasifikasi. Apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Silakan, Pak. Jadi mungkin saya ini dulu dari Sentra Nipotowe, Bapak Ibu. Bapak siapa yang mewakili? Apa yang kemarin kesulitan? Kemarin sudah masuk di masuk di grade skor 0,7, tapi ternyata sekarang skornya kita naikkan jadi 0,8. Bapak Dini Potewe ini masih belum bisa masuk lagi jadinya. Jadi nanti data tadi dipenuhi yang pengelolaan data dan informasi, kemudian data-data mana yang masih bisa di-up lagi. Siap, Bu. Kami Gimana Pak Ifkan? Ya, Bu. Mungkin untuk sejauh ini, Bu, kami nanti akan perbaiki dulu, Bu, kekurangan-kekurangan yang kemarin yang sempat kami upload sebelumnya, Bu. Mungkin hanya itu, Bu. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Ifkan. Ya, silakan untuk dilihat kembali dan dicek kembali. Kemudian coba dari Sentra Pangurangi, Bapak Ibu dari Pangurangi. Dari Pangurangi belum bergabung ya? Dari Evata, Bu Tota, izin Bu Tota. Siap, siap Ibu Ani. Ya. Ya, Bu Ani. Siap, Ibu. Kendalanya di data mana ya, Bu? Kalau untuk Evata mungkin apa ya, Bu? Bukan kendala ya, tapi mungkin kami kurang cermat di dalam melengkapinya sih sebetulnya. Semua yang Ibu sebutkan tadi itu udah ada ya, cuman yang agak lemah itu barangkali kalau kami punya itu di MOU. Jadi kerjasama dengan banyak pihak, tapi MOU-nya mungkin tidak di atas kertas, tapi berjejaring cukup luas sih sebetulnya.
Itu sih mungkin Bu Ani. Kalau yang lain itu mungkin di dalam input informasinya yang kurang kurang pas. Baik, Bu Tota, terima kasih. Mudah-mudahan Siap, ya, siap, jadi siap. kayak Monev, layanan itu masih bisa diusahakan, Bu, terkait dengan Siap, datanya siap, ya. Kemudian siap. terkait dengan tadi apa tanggung jawab sosial dan peranan sosial, Bapak Ibu tuh bisa memasukkan data terkait dengan bantuan alat bantu, kemudian terkait dengan apa eh, fasilitasi akses tadi seperti itu juga masuk ke situ. Bagaimana orang bisa memiliki peranan sosial menjadi baik itu tadi. Tapi kalau Siap, di Lakin sebenarnya sudah terlihat ya Bu ya, ada data siap, siap. itu. Cuman memang saya lihat Lakin dari tiap-tiap teman sentra masih ya sekitar 200 sampai 500. Siap. Makanya kami sedang nego ke teman-teman OSDM untuk range-nya diturunkan. Karena data Lakin kami memang tidak ada yang beribuan gitu. Jadi jangan ditampilkan di range seribuan. Siap. Mungkin itu. Kemudian Siap. dari Bahagia Medan, ada yang mewakili? Dari Bahagia belum ada Bapak Ibu. Kemudian dari Wasana Bahagia, Mbak Indri atau yang mewakili? Hadir, Mbak. Ya. Mbak Indri, tambah lagi ya. Kemarin udah masuk, tapi bobotnya dirubah aja langsung terjun Oh, lagi. siap. Jadi Nanti kami ngecek lagi. coba di ini Mbak. lagi. Nah, kalau pengen ini apa nambah itu mungkin yang di pengelolaan data dan informasi itu kalau memang itu udah kita sekarang bagaimana semua kegiatan masukin aja ke teman-teman humas suruh upload semua ke medsosnya atau apa gitu dalam hal melakukan apapun. Kemudian terkait dengan repost juga, kalau repost dihitung aja. Repost Oke. dari teman-teman misalnya dari LO atau mana kemarin suruh repost lagi itu dihitung juga buat teman-teman di sentra untuk yang Siap. informasinya. Baik. Kemudian dari Budi Luhur, Bapak Ibu dari Budi Luhur. Dari Satria Batu Raden. Belum ada yang mewakili ya. Halo Bu Ani, Kemudian aja ya. izin. Batu Raden? Iya Bu, Iya, ini hadir, Sasing, Bu. izin. Ya. Nanti dicek lagi ya Mbak. Dicek lagi. Mungkin bisa untuk mengatrol itu di teman-teman yang pengelolaan data. Kemarin mudah-mudahan pengelolaan data itu apa banyak yang memasukkan ke data DTKS sama informasi juga postingan di medsosnya juga ini mudah-mudahan ini bisa mengatrol untuk bisa masuk ke 0,8 skornya. Kemudian Niohe, Bu, dari teman Niohe ada dari Handayani? Budi Iya, Luhur ada hadir Bu, ya, Bu. izin. Handayani ya, Handayani dulu. Ya, gimana Mbak? Ada Bu. Untuk Handayani kemarin yang data sudah ditambah. Cuman mungkin kita minta koreksinya lagi, Bu. Bagian mana yang masih kiranya kurang ya? Nanti kita lengkapi. Gitu. Baik, nanti kami akan lihat satu lagi ya. Data mana yang masih harus bisa dioptimalkan. Kemudian dari Mulia Jaya. Mulia Jaya ada? Ada, Bu, siap. Ya, dilihat lagi ya Bu. Ya, nanti mungkin kita lihat lagi ya, Bu, satu persatu Ya, tambahan datanya. baik. Kemudian dari mana nih? Dharma Guna, Bengkulu. Bu, izin Bu, hadir Bu. Ya, Mewakili, saya Wahyu Bu. ya.
Mungkin yang masih rendah itu di fasilitasi akses tadi ya Bu, sama Monef dan Ya. pasca layanan itu Bu. Nah, tadi ya di fasilitasi akses, Mas bisa tadi kalau memberikan bantuan terkait ada orang sakit, mengakseskan ke rumah sakit, kemudian masukin ke data BPJS, masukin ke data DTKS, itu dihitung aja ya. Satu PM melakukan berapa kegiatan itu dihitung jadinya. Izin Bu, data dukungnya kalau yang layanan kesehatan mengantar ke rumah sakit itu apa Ibu? Ya, Misalnya bisa aja di foto atau apa, terus foto ya? ya gitu nanti. Buktinya di situ memberikan layanan, kemudian kalau membuatkan kartu BPJS atau apa itu nanti dokumen atau apa itu gitu. Bisa. Iya siap. Kemudian yang di pasca layanan tadi menggunakan data yang graduasi ya, Bapak. Graduasi ya Bu? Iya Bu. Ya, data graduasi. Kemudian yang Monef layanan. Monef layanan ini harusnya sih ada ya, kalau ada yang residensial, minimal residensial. Pasti harusnya ada tuh. Itu Catatan kasusnya, kemudian yang asesmennya itu aja Ibu, case conference-nya itu mungkin ya Bu. ya itu case conference juga bisa jadi data, itu kan dalam rangka monitoring, kemudian gitu. Kemudian mengakhiri terminasinya, gitu kan. Iya Bu, baik. Ya, baik. Silakan nanti ditambahkan ya Pak, Iya Bu, baik. dicari lagi. Kemudian mungkin yang belum respon dari Pangurangi ya, Pangurangi nanti pasti by phone lagi nih. Pangurangi sudah bergabung, Bapak Ibu? Belum. Mungkin terkait dengan klasifikasi, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah memahami. Yang tidak saya sebut bukan berarti sampai hari ini masih aman, mudah-mudahan, tetapi datanya jangan terlalu minim-minim juga. Jadi nanti kalau saya dirubah lagi sedikit misalnya gitu, akhirnya bisa terjun lagi gitu kan. Jadi kalau memang masih bisa dioptimalkan data, silakan Bapak Ibu optimalkan. Kemudian terkait dengan klasifikasi saya akhiri sudah. Silakan Bapak Ibu mengisi kembali, kemudian saya akan lihat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa secepatnya mengisi. Kami akan lihat lagi nanti kalau memang masih perlu kami sampaikan, yang masih kami sampaikan, untuk kami list lagi mana data yang harus bisa diperbaiki atau data yang masih terlalu rendah sehingga mempengaruhi untuk skor Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya terkait dengan pelayanan publik Bapak Ibu. Terkait dengan pelayanan publik, kemarin teman-teman mungkin sudah mendapatkan sosialisasi terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Silakan Bapak Ibu untuk dapat mengisinya, memulai dengan menggunakan aplikasi. Kelihatannya kemarin teman-teman dari seluruh sentra melalui yang jauh melalui Zoom, yang dekat mungkin bergabung ke Bekasi. Itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan PKRI, pemantauan keberlanjutan replikasi inovasi pelayanan publik. Ini juga satu hal, sebelum memasuki PKRI, kemarin teman-teman sudah untuk mendaftarkan atau mendapatkan akun. Ini ada beberapa sentra yang belum menyampaikan akun atau PIC-nya sehingga belum bisa dibuatkan akunnya, yaitu sentra sebentar. Ada sentra dari Insaf Medan, kemudian sentra Bahagia, kemudian sentra Abiseka, Alia Tama, Dharmaguna Bengkulu, Mulia Jaya, kemudian Palamarta, kemudian Abioso, kemudian Satria,
kemudian Wirajaya, Miohe, dan Tumoto. Itu yang belum menyampaikan atau mengirimkan email untuk PIC terkait akun PKRI. Nah, kami mohon ini disampaikan kepada, sudah dibuatkan link. Silakan untuk mengisinya. Kami tunggu sampai hari besok. Kami tunggu untuk PIC ini. Nah, selanjutnya terkait dengan replikasinya, Bapak Ibu. Sebelum masuk mengikuti PKRI, Bapak Ibu kan harus menyusun replikasinya. Replikasinya ini Kementerian Pan-RB sudah minta rencana aksinya. Untuk Bapak Ibu sampaikan dulu, nanti kami buatkan link. Mudah-mudahan teman-teman sudah mulai membuat rencana aksi, dokumennya ditandatangani oleh Kepala Sentra, masukkan ke link. Jadi rencana terkait replikasi, baik terkait dengan barista atau batik ciprat, Bapak Ibu bikin buat rencana aksinya. Kemudian Menpan meminta itu karena Bapak Ibu kan perlu surat kemarin komitmen ya. Komitmen terkait dengan replikasi ini, Menpan belum menandatangani kalau Bapak Ibu belum menyampaikan rencana aksinya. Jadi harapan kami Bapak Ibu bisa mengisi rencana aksi, kemudian disampaikan kepada kami akan sampaikan ke Kemenpan. Setelah itu kami akan mendapatkan surat komitmen terkait mengikuti replikasi ini. Sehingga nanti data dukungnya bisa diupload untuk mengikuti kompetisi PKRI itu. Sehingga itu kan ada salah satu data dukung untuk komitmen pimpinan, itulah yang akan menjadi data dukung Bapak Ibu semua. Mungkin itu nanti kami di chat sudah menyampaikan di link chat ini, ada link yang harus Bapak Ibu isi. Kemudian ini juga segera batasnya kami berikan sampai tanggal 31 Mei ini, karena Bapak Ibu batas untuk PKRI di bulan Juni tanggal 11. Jadi harapan kami untuk rencana aksi ini Bapak Ibu sudah penuhi, sudah dibuat sebelum tanggal 31, kami terima 31, kami mintakan tanda tangan ke Kemenpan RB untuk bisa mendapatkan surat komitmen tersebut. Di sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, terkait dengan layanan publik ini? Ya, siap Bu. Mohon izin bertanya dari Sentra Mewhai. Ya, silakan. Ya, terkait dengan replikasi itu, apakah dua-duanya kita harus laksanakan atau bisa memilih salah satunya, Bu? Boleh memilih salah satu, Pak. Ya, Oh, ya. mana yang memungkinkan, Ya. yang bisa kira-kira dapat berjalan dengan baik. Ya, Siap, Bu. Terima ya. kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Maaf, yang kedua, Bu, Ya. form rencana aksinya ada enggak disiapkan dari situ? Apa kita Form buat? Ya. rencana aksinya waktu itu sudah di-share lagi ya. Baik, nanti kami share ulang. Kemudian kami juga sudah membuat grup terkait dengan pelayanan publik. Nanti teman-teman yang kami sudah masukkan tapi belum dikonfirm, silakan dikonfirm biar terkait dengan semua informasi pelayanan publik kami akan share-nya di situ. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload atau mencari terkait dengan tadi matrik rencana aksi, kemudian matrik visibilitas juga sudah ada contohnya. Nanti akan kami akan kami masukkan ke dalam grupnya. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu?
Izin Bu, mau tanya dulu Bu, Ya, izin, Bu. klasifikasi Bu, untuk pasca layanan tadi Bu. Ya, Untuk data menggunakan data graduasi Bu ya, yang 2022-2023. ya, Oh ya, betul. Untuk pasca layanan, Monef pasca layanan gunakan data graduasi. Atau memang Bapak Ibu sudah memberikan pasca layanan, nggak apa-apa. Bukan data graduasi, kalau memang ada ya nggak apa-apa, ditambahkan saja Pak. Gitu. baik Bu, Tapi terima kasih. minimal data graduasi ya Bapak Ibu. Berapapun yang ada kan ini udah masuk ke Sixma ya, nanti data dukungnya jadi mudah Bapak Ibu bisa menyampaikan kalau di uji petik sama Menpan. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu, dari Ya, Sentra Menhai, ya, ya izin bertanya Bu, untuk pelayanan publik, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa telah dibuat grup ya. Apakah ini grup khusus untuk apa KTU-nya saja atau memang ada PIP-nya untuk dalam hal ini? boleh yang dimasukkan KTU atau PIC atau teman-teman yang membidangi pelayanan publik, silahkan dimasukkan. Kemarin kita mungkin ada satu nanti kami bisa KTU-nya kalau mau masuk nggak apa-apa dimasukkan juga. Nanti disampaikan aja. Oh iya, nanti terkait dengan hal ini biasanya kan dari sentra-sentra kan kita menerima surat pemberitahuan atau bagaimana ya? Misalkan mungkin ada permintaan untuk apa namanya PIC atau siapa yang bisa dimasukkan ke dalam grup pelayanan publik tersebut. Kira-kira apakah dalam waktu dekat ini ataukah sudah sudah berjalan atau bagaimana Bu? Ini baru dibentuk sebentar, ada Mbak Julisa bisa menyampaikan kemarin menyusun atau mengundang teman-teman yang dari PIC untuk ini. Mbak Julisa bisa disampaikan Mbak? Siap. Mbak Julisa sudah tidak bergabung lagi nih. Oh ya, baik Ibu, nanti kami akan sampaikan mungkin di grup Kasentra untuk bisa memasukkan teman-teman yang mengawal terkait dengan pelayanan publik. Jadi ini nanti grup ini akan permanen, maksudnya gini ya, bukan hanya jadi seluruh terkait dengan pelayanan publik akan kami share di sini terkait dengan mungkin yang kemarin mengikuti PEKPP, teman-teman di sentra juga sudah masuk ya. Itu yang membuat grup dari Humas. Bapak-bapak itu teman-teman Humas yang kemarin mengawal terkait dengan evaluasi kelompok rentan, sarana prasarana kelompok rentan dan PEKPP. Biro Humas sudah punya grup itu untuk itu khusus itu. Nah ini mungkin kami dari Ditjen Rasa sendiri membuat grup baru terkait dengan pelayanan publik. Jadi nanti terkait ada PEKPP, ada SKM, kemudian saat ini Sinovik PKRI, kemudian ini belum dilaksanakan juga yang evaluasi sarana prasarana kelompok rentan. Ini juga sebentar lagi akan berlangsung untuk kompetisinya ya, untuk penilaiannya. Jadi mungkin terkait kemudian kepatuhan ini pelayanan publik ombudsman. Jadi ada 5 di dalam pelayanan publik itu ada 5 agenda yang setiap tahun selalu berulang, selalu ada. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi ini di sini di chat sudah ada link untuk menyampaikan dokumen rencana aksi. Kemudian tadi yang kami sebutkan, teman-teman yang belum menyampaikan nama-nama PIC untuk dibuatkan akun PKRI untuk mengikuti Sinovik PKRI.
Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan pertemuan sore ini. Bu Ani, izin Bu Ani. Ya, silakan. Bu Ani, tadi untuk yang menyampaikan nama PIC nanti yang akan mendapatkan akun ikut Sinopik itu, kita nanti menyerahkan namanya kemana Ibu? Maaf. Eh, boleh ke ini, ke Mbak Julisa ya. Kemarin udah kami ada linknya nih Bu. Nanti kami share lagi ya. Ini dari sentra mana? Dari Mulia Jaya izin. Mulia Jaya. Nanti saya share ya ke ini, ke Ibu. Untuk ini Bu Ika. Bu siapa? Sama Nitra Ibu, sama Bu Oh, Nitra. sama Bu Nitra. Baik, Bu Nitra nanti saya sampaikan untuk link ininya, yang nama-nama untuk PIC, email untuk PIC-nya. Ya, baik. Izin Ya. satu lagi Bu, izin satu lagi Bu. Ya, Dari silakan. Sentren Kotowe. Bu, berarti itu kan kemarin kita mengajukan penanggung jawab atau PIC dari kegiatan ini kan Bu. Ya, Berarti Bu, nomor yang kita cantumin itu Bu, itu sudah secara otomatis masuk ke grup Bu ya? iya. Kemarin udah kami membuat grupnya dari data tersebut. Oh, baik Bu. Otomatis. Nah, nanti kalau teman-teman masih ada yang mau dimasukkan ke grup tersebut, nggak apa-apa, nanti sampaikan aja di grup, minta untuk dimasukkan nomor ini gitu. Kalau yang sudah jadi PIC. Siap Bu Ani, makasih Bu Ani. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Jika sudah tidak ada, mungkin kita akhiri ya pertemuan sore ini. Silakan Bapak Ibu, mohon maaf, kami selalu merepotkan. Kami tahu Bapak Ibu semua sedang sibuk, tetapi mohon bantuan Bapak Ibu, karena memang ini juga satu capaian kinerja untuk kita semua. Mudah-mudahan ini adalah satu upaya jika semua dapat dipenuhi, mudah-mudahan ada hasil di akhir apa yang sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat bisa melaksanakan seluruh kegiatan atau seluruh tugas yang diberikan oleh pimpinan kita semua, sehingga kita semua juga ketemu, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Harapannya kami nanti setelah Halun, kami akan kepingin bertemu langsung secara fisik untuk bertemu Bapak Ibu semua untuk yang klasifikasi UPT dan pelayanan publik ini. Mudah-mudahan setelah Halun masih ada waktu, kemudian ada sedikit Bapak Ibu tidak terlalu sibuk, kami akan mungkin mengundang ke Jakarta. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu segera dapat melengkapi lagi data-data yang masih rendah secara ukuran, sehingga mudah-mudahan bisa mencapai ke angka 0,8 di untuk eselon 2. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kemudian mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atas saya menyampaikan beberapa informasi ini. Saya akhiri saja pertemuan sore ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu Ani. Waalaikumsalam. Bu Ani, Bu Ani. Ya, Bu Ani tega bener, saya baru masuk langsung ditutup. siapa tuh Pak Iri ya? Iya. Pak Iri, alhamdulillah Pak Iri sih udah aman, ya. Tapi ya data yang masih kecil masih bisa dinaikkan, silahkan di-up lagi, nggak apa-apa Pak Iri. Ya, Ya nanti di itu. ada tambahan untuk yang pengelolaan data sama itu Pak, sama informasi. Ya nanti kita inikan lagi. Saya ini baru masuk nih, baru masuk kantor lagi. Oh, Bapak baru masuk kantor lagi. Bapak dari Sumba ya Pak? Enggak, berkeliling ini barusan. Baru keliling. Baik, Iya. baik Pak. Tadi Tadi saya nggak ikutan, jadi ya. masuk, aduh,
Udah ditutup. Teman-teman sudah ada yang mewakili. Terkait sama PKRI, Pak Iri, teman-teman yang di pelayanan publik, mungkin ngikut yang kompetisi keberlanjutannya ya Pak Iri ya. Sayang udah sampai itu, mudah-mudahan di PKRI bisa mendapatkan top 18 Ya, gitu Pak. amin, amin, amin. Iya, gitu. Mau makan ini enggak? Apa Pak? Nih, nggak kelihatan ya. Jambu. Jambu. Oh, makasih Pak. Pak Iri mah jangan nawarin, kirim Pak Iri. Alah, kirim nih langsung kirim ke perut. Asap cuma liatin doang tuh jadinya. Iya, cuma misalkan ini doang, liatin doang nih. Osep tuh banyak di sana, banyak mangga di rumahnya Osep, banyak mangga itu. Kalau di mangga banyaknya di Bandung, Mbak. Mangga katanya. Banyak ya Pak di Bekasi Bandung lebih mangga gitu. Iya, kalau Bekasi mah nggak ada lagi. Permisi yang ada. Ayo deh, Pak Iri. Ya, Yuk. Kasih ya. asik. Pak Osep udah aman, Pak Osep ya. Alhamdulillah udah Aman. aman. Alhamdulillah ya Bani. Kalau ada apa-apa Ya. nanti konfirmasi aja lah. Baik Pak, ya. Ya. Nanti teman-teman yang masih Ya, itu ya, makasih ya. saya hubungi ya. Baik, Makasih. terima kasih semuanya. Izin Ya, live ya Bapak makasih. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.